Berurun Syekh Tuan Bandung, para guru dan bapa-bapa serta ibu-ibu sidang jamaah zuhur di bulan yang mulia ini yang saya muliakan. Alhamdulillah, pada hari ini mari kita sedikit untuk memberikan perhatian kepada sekelompok di antara masyarakat kita yang dibutuhkan perhatian khusus oleh agama dengan sebab karena mereka adalah jauh daripada orang yang telah Allah bebankan untuk memberikan curahan perhatian yang lebih besar agar bisa berkembang dalam kehidupan ini secara normal dan selalu bisa untuk mewarisi menjadi hamba Allah yang taat kepadanya. Siapa mereka itu? Itulah kelompok yatim. Mengapa kelompok yatim itu menjadi perhatian khusus oleh Al-Quran? Perhatian khusus oleh Rasul. Karena benteng pembinaan di dalam keluarga untuk menuju anak dari lahir sampai ia mandiri atau punya kemampuan untuk hidup, bisa membilah dan menyiblah antara senang dan tidak senang, bisa mengetahui antara hak dan batil, bisa untuk memilih bahaya dengan tidaknya. Itulah disebut dengan batas fa'in anastum, dia sudah cerdas, maka sebelum untuk menghantarkan sampai ke situ, peran kita sebagai laki-laki yang merupakan nasab dari seorang anak itu besar sekali. Andai kata laki-laki itu meninggal dunia, maka sedangkan mereka belum dalam usia yang mapan dalam rangka menghadapi antara bahaya tidak bahaya, masih di buku bimbingan dan untuk perlindungan, arahan dan juga bagaimana untuk mengayominya, inilah disebut dengan kelompok yatim. Mereka lah yatim. Mengapa? Para ulama tidak menyebut anak itu yatim dengan meninggal ibunya. Tapi harus yang disebut yatim anak yang masih di bawah umur dan mereka orang tua laki-lakinya, ayahnya meninggal. Walaupun ada yang berpendapat ibu bapa, tapi yang paling kuat berpendapat bahwa yang disebut yatim adalah orang anak-anak yang sudah kehilangan atau meninggal ayahnya. Kalau meninggal ibunya disebut muntui dalam bahasa kita. Nah, ini menunjukkan dasar satu sisi, menunjukkan bahwa benteng perlindungan dan merupakan azas adalah laki-laki dalam keluarga. Oleh karena demikian, Allah mengingatkan di dalam surat An-Nisa ayat 6 yang dilanjutkan juga dalam ayat 10, hendaklah kita selalu untuk mengevaluasi dan memberikan ujian dan tantangan kepada anak-anak yatim sampai mereka itu sampai usia nikah. Kalau saat usia nikah ia itu sudah dianggap sangat cerdas dan dia untuk mendapatkan kemampuan dan kedewasaan dalam mengurus diri dan harta, saat itulah fadfa'u amwalahum. Saat itu perintah Allah, kamu serahkan harta mereka. Kacarong tekalan kaituri peng kaitu putoh yang bahaya hana bahaya peng ke putoh pakai kon kedeh hanai pabe lengam belum sabaya hana lei pabe untuk belum mainan tapi kaitu putoh yang penting toh yang hana. Saat itu fadfa'u amwalahum, serah terimakan harta mereka yang dulu ditinggalkan oleh ayahnya yang meninggal. Ini yang kedua, wala ta'kuluha israfa,
jangan kamu makan harta mereka itu secara berlebihan. Kalau kalian itu orang yang kaya, falyasta'fif, berikan pengabdian dan kemaafan dalam mengurus anak itu. Jangan ambil ongkos. In kana ghaniyan, punya kemampuan ekonomi cukup untuk kita makan, walaupun belum kita disebut dengan konglomerat, terhadap anak yatim diminta falyasta'fif, berikan kemaafan. Artinya kamu hanya untuk bertoleran saja, tak perlu menghitung ongkos daripada apa yang kita urus diri dia. Tidak ambil ongkos dalam menghidupkan daripada harta dia, tak ambil ongkos daripada mendidiknya, tak mengambil ongkos daripada merawatnya, tak mengambil ongkos daripada menjahit pakaiannya. Kalau kita memang kaya diminta. Tapi wa in kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kalau kita memang dianggap orang-orang yang fakir, bahkan bukan miskin, fakir, itu lebih rendah daripada miskin. Kalau sangat-sangat, itu sangat-sangat butuh. Orang yang fakir itu, dalam kajian ahli fikih mengatakan, kita punya usaha, kebutuhan satu hari barangkali hanya 1.000, tapi yang diperoleh di bawah 50%. 400 perak kita dapat, padahal butuh kita 1.000. Itu masih dalam kategori fakir. Kalau dapat 60 dari 1.000 yang kita butuhkan, 600 dapat, itu bukan fakir lagi, baru miskin. Miskin berarti dari kebutuhan lebih dikit daripada setengah yang harus kita dapatkan. Kalau fakir di bawah 50%. Ya, in kana fakiran. Kalau kamu adalah orang fakir, makanlah dari harta mereka dalam kesusahan, dari kepayahan, dari keberatan mengurusnya dengan ma'ruf. Kemudian berapa sisa hasil usaha yang kita sudah ingin serahkan, iza dafa'tum ilaihim amwalahum. Andai kata sekarang kita ingin serah terima kepada mereka, karena sudah gede, udah pandai, udah bisa ngurus sendiri, in dafa'tum ilaihim fashhadu, persaksikan kepada orang-orang. Wa kafa billahi hasibah, cukup Allah saja yang menghitung. Ini petunjuk Al-Quran. Pertanyaannya, apakah kita selama ini terhadap harta anak yatim seperti itu kita urus? Apakah terutama harta yang Allah berikan kepadanya sebagai pengalihan daripada orang tuanya? Kedua, harta yang kita di bulan ini biasanya tumbuh semangat untuk pengabdian yang sangat besar untuk memberikan perhatian pada anak yatim. Banyak musala, banyak menasah, banyak kelompok hari ini membentuk panitia untuk kumpul dana dalam rangka sumbangan atau pengasuhan anak yatim. Saya sudah dapat surat 6 surat minta sumbangan untuk anak yatim. Pertanyaannya hari ini, yang panitia mengurus anak yatim kumpul duit ini orang fakir, orang miskin, atau di atas keduanya? Kalau yang ngurusnya adalah bukan orang fakir dan bukan miskin, falyasta'fif, panitia untuk kumpul harta anak yatim beca ungkos. Beca ungkos. Menyahai pubul laginya lebih gede. Tanya kaya. Falyasta'fif, perintah Allah. Artinya, kalau kita kaya, jangan ambil ongkos. Jangan ambil honor panitia di situ. Katib honor balain. Pun mereka mak meratib kata jauh honor. Pulang, baik badan yatim. Hai meratib kadang-kadang kena honor itu. Kan? Nah, katib adik. Tak no amalkan satu. Nah, kemudian mari kita lihat apa yang disebut dengan mengurus harta anak yatim. Kalau kita baca dari beberapa referensi, para ulama menyimpulkan kafilul yatim lahu aw li ghairi wa huwa kahataini fil jannah.
Siapa yang mau mengurus harta anak yatim? Apakah yatim dirinya? Anak derawa tu, kon anak kandung, anak yatim dalam keluarga kita, mungkin anak abang kita, anak adik kita, anak miwa kita, pokoknya dalam keluarga. Mungkin kita posisi sebagai wali, li ghairi, atau anak yatim yang tidak ada hubungan nasab dengan kita. Kahatani fil jannah, kata Rasul, begini nanti bersamaku dalam syurga. Nah, ini mulia sekali di bulan ini. Namun ingat, apa yang dimaksud dengan kafil? Ulama mendefinisikan kifalah. Kifalatul yatim hiya al-qiyamu bi umurihi wasa'ya fi masalihihi min ta'amihi wa kiswatihi wa tanmiyati malihi in kana lahu mal. Kifalatul yatim, yang kepelemah jara Rasul bunuh kahatani fil jannah, seperti ini dalam syurga Allah, adalah melaksanakan, menegakkan segala apa saja urusan untuk bisa anak ini hidup tumbuh secara baik. Itu yang pertama. Kifalatul yatim adalah menjaga, mendidik, menjaga kesehatannya, memberikan agama kepadanya, memberikan ketauhidan kepadanya, dan semuanya dari sisi moral, akhlak, ilmu dan akidah itu kita tegakkan pada dia. Satu. Yang kedua, wasaya fi masalihi, menjaga dan untuk berusaha kemaslahatannya. Apa kemaslahatan fisiknya? Memberi makannya, memberi pakaiannya. Watan miyati malihi, menghidup dan mengembangkan hartanya. Jaga harta yatim, kalau lagi orang jaga manok, orang pangai jaga manok. Orang jaga manok, manok. Kecetet mentau. Yang manok hitam kai kedai kena pergi mak nak, long kono jaga kauri sa ka manok apa? Get. Betul kat mana baik rumah. Mana ya mana? Jaga yanan. Tok yang itu cetet. Mana hitam je itu barunya je. Yang dia itu mentalah. Kol laganya. Yang jaga mana dia geyung mana? Ngin mana? Geyung hatan yatim kol laganya. Dibanci watan miyati mali. Menghidupkan, mengembangkan, memproduktifkan harta yatim. Menyaga ke bah toko, ke bancara tokonya kerja dan segala macam sampai nahasi. Kan cok tebak-tebak cua. Nyukan kabeh bedah cok tebak cua tu. Itu ke bah meh ini 50 macam dia. Maka diura-ura, publa beo. Engkau publa apa cuy tanya. Menyona kerja 50%, katanya engkau publa 50%. Yang cara lagi yang kan mentanmiyah, bukan untuk menumbuh kembangkan harta anak yatim. Nah, maka yang kekun kaifalatul yatim wa tanmiyatu mali in kana lahu mal. Kalau dia punya harta sekecil apapun, tumbuhkan dan kembangkan agar harta itu hidup. Lagi kita nyo kerja bak orang kaya, tamukat dan itanyo tajak kifayah sagai. Hasil pulang toki ke toki. Nyo toki dia tak yatim. Mangat tak kerja bak orang kaya dia telah kemaah. Hek tak kerja bak anak yatim hanapa lah kemaah. Lagi aturan Allah pegah mesti krek hanjit megese. Menyoba anak yatim. Karena ngaji hanjit tamu pakat. Ngantor tamu pakat hatan yatim ngan ilmu, ngan hukum, ngan Allah, ngan Rasul. Menyangka orang kaya, nahak orang kaya, menuh je, alung cok lebih BO kan je. Menyobak orang kaya, bak kita nyo balik dua saja. Bak ni yatim, nyo kucok atakah RM5, orang nyo kelon je, hanjit laki. Hanasah laki, laki je, galam tak laki kayu, tapi hanasah laki.
Karena dia tidak ada taklif, belum ada anak di bawah umur, sama dengan minta sama orang gila, harta orang gila. Apa tahu ambil semuanya enggak apa-apa. Karena yang kata mengata tung bro di baju bu mentok. Walim dah tutuh tahan hotel ganyau. Temati berdoa walim yang kaya. Begini keadaan. Satu. Maka ini yang disebut kifalah. Ada 3 unsur. Al-qiyam, tegakkan dengan segala apa saja urusan seperti urusan anak-anak yang lain agar dia bisa berkembang sehat. Jaga kemaslahatan dia, makanan, minuman, lingkungan, segala macam pendidikan agar dia bisa bertumbuh, bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan dan ia akan menjadi anak yang saleh. Kembang dan hidupkan dari modal harta dia menjadi harta yang bisa menghasilkan dan hasil itu berikan untuk dia. Ongkos kerjanya in kana ghaniyan falyastafif. In kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Syekh Al-Jawazi dalam menafsirkan ayat ini, apa makna falyakul bil ma'ruf? Makna yakul bil ma'ruf arba'at aqwal. Nah, pendapat ulama yang disebut itu memakan harta anak yatim dalam kategori bil ma'ruf in kana faqiran seperti isyarat ayat 6 tadi. Tiban macam. Yang pertama al-akhdhu ala wajhil qardi. Yang pun kamu karak tatak karena kita nyung urung fakir. Ambil harta dia dengan niat ini adalah hutang. Tak enak cak engkau hanainan. Yang paling god pertama. Ambil punya dia mutang. Begitu ada kemampuan bayar. Nah udah mau terdekat jakrong terkrek ke anak yatim di rumah hutanya. Kita nyo hanai jakrong, cok jakrong yang mutang. Ada apa yang bayar ju? Karena kita nyo hanai ngentuk aurat. Kenapa kan? Hanai jo ke urang penjagaan yatim. Kan yatim jo diterkah di urang becut-becut. Maka saat itu ambil. Kalau kita ambil pakai beg anak yatim naija 20 krek. Kepui le tai je mito orang pinggang tang kaje ngai luwenyan bena ta bagilah nam terkah lawan ke orang lain lah katanya. Nyamban cara dia katanya. Salah. Menyoca tadi. Maka ada jalan mutang. Tentu saja kita kena mengerjakan sebagai kafil orang yang sedang untuk mengkifalah menanggung. Yang kedua, al-aqlu biqadril hajat min ghairi israf. Makanlah dari dia karena kita sedang bekerja dalam mengurus harta dia kadar seberapa butuh. Baik ingat lepas tu gaji turau. Padu persen ke katanya 50 minta jihana. Berapa butuh? Lapar, ambil makan sekedar untuk menutup kebutuhan makan. Bajet dekat bekah, cok bacut jak belau bajet baik yang mahal ubay je entong dalam kadar katanya sebagai orang fakir. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, akhdhu biqadrin iza amila lil yatimi amalan. Ambil pada ongkos kerja saat kita kerja pada harta dia dan itu sekedar bahawa berlaku ongkos misil yang masyarakat yang kehebatan. Cok ungkoh. Gimana ungkohnya ada kerja di kauro. Tibuk katanya tauro tadi nazikan uro. Menyotek pegat pagi agap di kauro pada ungkoh. Yang kedinan cok. Menyotek tupah baru lain pada di kauro. Pipek tupah bak PAG. Bayu dan yatim. Yang standar paling rendah lah masyarakat. Ini cara yang ketiga yang dianggap al-aqlu bil ma'ruf. Yang terakhir al-akhdhu indad darurah fa iza aisara qada'a. Ambil saat mudarat sekali kita. Saat ada kelapangan
Ada kemudahan, kembalikan. Cok tiat. Tapi kan mudang. Ada kemudah, bayar lom. Kembalikan kena cok tiat, bayar lom. Cok tiat, bayar lom. Uronyo hana pat pajuh. Hana po pajuh. Memang hana ber. Cok berhaji. Abang mak. Tinggal kena mudah. Wah berhaji lagi tak. Ya. Ini 4 macam disebut dengan makna ayat tadi. In kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kalau kita fakir boleh makan secara ma'ruf. Itulah 4 cara yang diizinkan makan secara ma'ruf. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Setelah kita tahu bagaimana makan dengan ma'ruf, sang menyopet bah pendapatnya galai tamau musabah pi model getanyo dalam perilaku kehidupan masyarakat tanyo. Yang tak praktek sang musabah hanai tamau lamput depannya. Cuma kibanlah pendapat lain pujud yang naga pegala ayat. Yang lebih bagus kamu ambil anak yatim makan bersama dengan hartamu. Bukan ambil anak yatim dan harta dia gabung dalam hartamu. Yang hanam temung lagi kan. Yang le tak pupuk ditanya harta anak yatim gabung dalam harta kita nyo. Padu harta anak yatim home. Tak pernah tahu. Pajan tak tupu. Pokoknya panelam. Hati karayuk. Hai kalau nujuk harta minyo nyo karaya raya nyo kaje tak kawin mendum. Panelam ku bayar ti kula ji, ke sakit ji, ka ku bibu ji, ka ijak ti kula dumpu ke bayar ber dumpu mandum baklon sakit kau pertama rumah sakit panelam. Nyan ban model administrasi gedanyo atan yatim. Giban tanah putak ti. Administrasi dengan Allah lebih halu dari administrasi negara ku. Administrasi lagi aja apa hanjil lagi nyan. Nyo padu kejut habis mandum laba padu pak tanah je tanah je dah ubena toh harta anak yatim nyan kita nyo ada tanya menyo harta negara tanya malaikat lebih banyak kita nyo malaikat lebih banyak tanya harta anak yatim satu-satunya hanya alih daripada orang tua kepadanya. Bahkan dalam kebiasaan katanya, bila satu keluarga meninggal laki-laki ayahnya, anak masih ada di bawah umur, itu adalah sangat-sangat pantang untuk membagi harta pusaka. Bahkan hana katanya anak mek mentang ubud. Mengapa jangan kita bagi dulu? Anak mentang banyak-banyak pun tak bagi. Apa? Apakah nak bagi lam? Kak kalau kahwin, lain kalau mutuai lakai, bagi mana bagi? Lam, pajan tak bagi pusaka, abang kena kerja, lain musabah kalau kerja, kiban tak bagi. Pajan tak bagi pusaka, kiban tak bagi le, mumak kalau kahwin lam. Perle yang kamate lah kau yang kahwin jijih le, baru buat pusaka. Mati ahli waris tak boleh lapis. Hana bagi-bagi. Okeylah yang gada yang rayuk-rayuk, yang besar-besar. Kalau dia masih ada, bisa untuk minta istihlal, minta halal, minta maaf untuk kita taubat kepada Allah di bulan yang agung ini. Kalau belum meninggal yang punya. Tapi ingat, andai kata A meninggal dunia, punya anak 4, semua laki-laki, milik mereka semuanya. Jangan kita anggap lagi ada ibu dan mamaknya. Ini tiapa jamin berapa tahun bertahan usia 4 orang ini setelah meninggal orang tuanya. Tidak ada yang tahu. Rahasia Allah. Kematian itu adalah yang tahu hanya Allah. Okeylah mereka bersyarikat 4 baik tawa ila rumahnya sama-sama ngajak tawa kena. Tak baik gadah syara, tak baik putus silaturahmi, bah menan baik tawa. Okey, kalau ini sepakat 4 orang. Semua harta entah berapa itu adalah dalam sifatnya yusya ataupun bergabung atau dengan syirkah mereka peralihan daripada ayahnya.
Tapi andai kata salah satu daripada mereka 4 meninggal dunia, ini wajib untuk memperjelas hak sini, hak sini, hak sini dan hak sini. Karena hak sini harus beralih kepada orang lain lagi. Nyu hak yang meninggal bunuhnya wajib geturi. Menyokap meninggal salah tidra daripada bunuh. Mengapa? Karena kesepakatan mereka hanya terbatas saat mereka masih hidup. Sedangkan kalau sudah meninggal, ini tidak bisa minta sepakat dengan ahli waris dia. Karena dia bukan pemilik, dia menerima ahli yang pemilik ini, yang meninggal ini. Lantas bagaimana kalau 4 sudah meninggal beralih kepada cucu-cucu atau anak-anak mereka? Sama siapa mau minta izin? Andai kata ada lebih kurang makan, agar kita halal semuanya, tidak ada syubhat, tidak ada tempat minta izin, maka ini harus kembali jalan taubatnya seperti apa yang diingatkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Karena katanya taubat daripada harta yang milik orang lain kita makan, termasuk daripada ahli waris, itu adalah haram dan wajib kembalikan sebagai syarat taubat. Belum persoalan-persoalan yang lain. Okey, kalau ini. Bagaimana kalau yang 4 ini, 2 di antara mereka masih kecil, yatim. Ini yang permasalahan kita hari ini. 2 di antara mereka masih kecil, 2 sudah besar. Bagaimana mengurus yang 2 orang ini? Mereka punya rumah, mereka punya mobil, mereka punya sawah, mereka punya nehun, mereka punya toko. Peninggalan orang tuanya. Saat ini anak yatim yang 2 orang masih kecil ini, apakah dia kaya atau miskin? Kalau 4 mereka, na toko, na rumah, na belang, na nuhun, na, kalau dihitung-hitung, jangankan dikembangkan, kalau dibagi kepada mereka mungkin sip ipaju. Apalagi kalau secara itu diputar dan diusahakan, dia ada. Kedua, tapi dia punya apa hari ini? Dia tidak punya apa-apa. Anak ini, yang pertama, anak yatim itu, andai kata sampai nisab, yang pertama, anak harta haji wajib dekat. Tahu duit. Yang toh harta haji. Kita tidak bagi. Yang kedua, anak yatim itu haram menerima zakat. Yang 2 orang ini. Tapi dia enggak tahu sekarang apakah dia kaya atau tidak. Akibat daripada abangnya yang 2 orang ini menguasai, termasuk dari mamaknya atau isteri si mayat menguasai, jangan bagi. Akibat jangan bagi. Kita secara hakikat 2 anak yatim ini kaya atau miskin? Ya. Saat ini miskin karena enggak nampak harta dia. Andai kata hakikatnya dia kaya, andai kata harta itu milik dia itu adalah bisa dikembangkan dan dia cukup makan, tidak masuk kategori miskin, tidak masuk dalam kategori fakir, maka ia tidak boleh ambil harta yang sifatnya zakat, kafarat dan fidyah. Hansah zakat tajuk kepada anak yatim yang kaya. Karena dalam 8 snif zakat itu gak masuk janda, gak masuk anak yatim, gak masuk peminta-minta. Yang masuk fakir peminta-minta? Belum tentu peminta-minta itu adalah sebagai fakir atau miskin. Kalau tukang bangunan dapat satu hari 150.000 gaji, peminta-minta bisa dapat 250. Menyopit aktif kerjaan. Mulai pos 8 lagi kita jauhkan tu. Upin nak habis gewot. Getemeng, tepot orang mentemeng 250. Di urang apa? Di orang. Website tengah. Di bulat. 7 juta tengah. Itra yang kapet, yang esalan pet padu je. Anak tu tidur kan. Mampu dia kan meminta-minta dah kan lelaki-lelaki.
Gaji dia ganyan. Tukang bangunan terdekat memplong mulai bengah polima orang. Piyo cara sijim. Puasa paling-paling tamah sijim tengah. Tukang bukan kenet. Kalau kenet tak sampai 100, paling-paling 100 sekarang. Kenet. 1 bulan? Ya, 101 juta setengah. Buat juta itu di bulan. Yang tu perempuan. Tapi dia dah anggap buat jenah Honda, pada Honda kredit na ibu. Ni dia peminta-minta baik tua baik tapi jaga fitrah. Ada kau hati-hati. Peminta-minta kalau tentu fakir, kalau tentu miskin. Bagaimana profesinya dia. Ya. Begitu juga anak yatim. Harta dia ada. Hakikatnya dia cukup makan dengan usaha. Kalau tanmiyah, kalau dikembangkan, dihidupkan hartanya. Maka dia bukan anak miskin. Karena hartanya hasil dari putaran, save untuk makanan, save untuk pakaian, save untuk kesehatan, tumpu save. Setelah diambil ongkos lagi oleh orang yang kerja, maka dia itu kaya dengan usaha. Usaha yang dikembangkan oleh wali atau oleh orang yang bertanggungjawab dengan hartanya sebelum diserahkan kepadanya. Saat itu kita berikan hansah lah ke beri ma kan tu tak han tajuk tayang tu wali fikri yang 200 bunuh. Ini masalah. Jadi inilah sebab kadang-kadang kita gerah hati tak lunakkan diri dengan yatim. Saya teringat kepada apa yang pernah ditanyakan kepada Abu Darda radhiyallahu an. Seorang sahabat lain, ya Abu Darda, ausini biwasiatin. Abu Darda, wasiatlah kepadaku satu wasiat, kata dia. Kata Abu Darda, irhamil yatim, sayangi anak yatim. Wa addanahu minka, kemudian dekati dia dan itu jadikan bahagian daripada keluargamu. Wa ta'imhu min ta'amika, beri makan anak itu daripada harta dan makananmu, bukan kamu makan dari makanan dia. Ini sami'tu Rasulullah, kata dia. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadanya seorang laki-laki, yashku qiswata qulubihi. Ia mengadu kepada Rasulullah, keras sekali hatinya. Mengadu bak Nabi, sidro laki-laki kepegah di Abu Darda, saya mendengar Rasulullah pernah untuk didatangi seorang laki-laki mengadu padanya, pakal don kelihatan ate ya Rasul. Kunging orang kasihin han sayang. Kunging orang yang pernah yang musibah, cihana sayang bahkan tekem, pajan lom, kemah kehan, kon sayang tu. Ku ingat ke dosa mu mata tak boleh ditem hai tem tebit pada ciduh cukup jai dosa. Tapi hai tem tebit mata dalam tengah malam hancit, makin tegar tak ingat dosa makin raya tu kem tu. Orang lain ingat dosa kita nyukem kadang-kadang. Orang lain klik kita nyuk kem. Kak klik pada itu orang kadang-kadang betul-betul sadar kita enggak tahu bagaimana hati dia. Tapi orang lain klik kita jumpa kem. Klik mungkin dengan karena ingat ke masa lalu ke. Yang hendak itu untuk taubat. Itu kan syarat an-nadmu dalam taubat. Nah, mengadu Rasulullah, kibaya Rasulullah, ke tak adilun. Apa jawab Rasulullah SAW? Waqala Rasulullah, in aradda ayyalina qalbaka, kalau kamu ingin hatimu lunak, cepat ada sentuhan dan kamu hati ini akan mudah keluar air saat matamu itu adalah mengingat dosa-dosa kesedihan, maka kata Rasul, hendaklah kamu dekati anak yatim. Fa'addana al-yatim, dekati anak yatim, sayangi anak yatim. Kemudian wamsah ra'sahu, mat baulai anak yatim. Dan wa at'imhu min ta'amika, bayang katanya betul-betul beri makan kan yatim. Baik rencana muda-muda dan yatim. Bukan pada Tuhan berea. Yang temu pen 100 juta, kurang 10 ke pengurus, 10 juta pajuh dan yatim. Baik ganyan.
nyan kan pude yatim mude ude di ruang yatim nanya. Ya. Wa tamihu. Beri makan kepadanya dari makananmu. Inna zalika yalinu qalbaka. Itulah sebab yang bisa untuk melunakkan hati kita. Wataqad dara ala hajatika, dan akan bisa sampai kepada apa yang kamu inginkan, kebutuhanmu akan sampai. Jadi rupanya sayangkan yatim je kesebab untuk getanya tercapai hajat. Yang kedua, hatinya akan sangat-sangat lembut. Apa yang harus kita lihat? Oleh kerana demikian, bagaimana yang disebut dengan untuk kita menjadi orang yang sayang kepada anak yatim, seperti apa yang telah kita sebutkan tadi, dengan beberapa cara. Kalau memang kita orang kaya, mari kita untuk menyumbang dan kita berikan tenaga. Orang yang punya duit sudah memberikan uang. Kita yang penitia barangkali mengumpulkan punya tenaga, uang tidak ada, kita berikan tenaga. Jangan ambil itu sebagai sebuah proyek bulan puasa, bentuk-bentuk daripada penitia yatim piatu untuk nacok hinan untuk uang megang atau uang hari raya atau untuk THR. Baiknya minta dosa lagi nya, kon minta amat. Orang lain nak belanja, kita nyoh nak belanja nak tenaga, kajet nya. Menyono cok ungkoh cok bapa lain betul tepat. Oh ya, nyo baik tidur alone. Mungkin ada tanya jawab, ada waktu 15 menit lagi lebih kurang. Kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin untuk bertanya. Ya, silakan. Ada. Oh ya.